Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Cukup seneng juga ngeliat dia ada usaha gak cuman nyuruh-nyuruh. Marvin menatap Megan dengan tatapan tajam, tapi kemudian tersenyum renyah. Aileen gak tahu aja kalau gue nunda keberangkatan karena mobil gue harus masuk bengkel, sahut Marvin. Megan tak lagi bertanya, meskipun sebenarnya ada hal yang masih mengganjal tapi tak ada alasan untuknya membantah lagi. Doi kan gak tahu persis kejadian sebenarnya. Doi juga cuman dapat info dari Aileen. Bisa aja kan si Aileen emang kagak tahu. Apa tadi yang datang ke sini adalah calon suaminya Aileen? Tanya Marvin membuyarkan lamunan Megan. Megan menatap Marvin curiga. Ah, gue hanya nebak aja, hehehe. Marvin terkekeh melihat ekspresi Megan. Gue hanya menggabungkan omongan lu soal ada pengusaha kaya nomor 1 yang datang ke sini. Terus abis itu lu juga bilang kalau ada Aileen kesini juga. Marvin mencoba memberi pengertian Megan. Santai aja dong muka lu itu, ledek Marvin. Iya sih emang tadi Aileen ama bos sekaligus pacarnya kesini, sahut Megan, yang masih dengan ekspresi kaku. Oh, jadi lu udah kenalan sama tuan muda Kavan Mallory itu, tanya Marvin. Kenalan sih kagak, cuman sempet ada huru harakan makanya kafe gue jadi ramai. Paling bentar lagi viral, bukan viral kafe gue tapi huru hara di antara mereka, sahut Megan. Huru hara apa? Tanya Marvin yang tiba-tiba jadi serius. Gue gak tahu pasti, tapi tadi ada cewek cantik kayaknya si anaknya orang kaya, datang ke sini ngelabrak Aileen. Dia ngaku kalau dia cewek yang dijodohin sama tuan pengusaha itu, tapi dia ditolak karena si tuan pengusaha itu lebih milih Aileen. Ya si cewek gak terima gitu deh, tiba-tiba si tuan itu datang dan sempat terjadi huru hara, Aileen aja sempat ditampar ampe berdarah. Cerita Megan menggebu-gebu sampai Doi gak sadar kalau ekspresi Marvin datar aja tanpa respon. Cari penyakit gak sih menurut lu Aileen itu nerima pinangan laki-laki kaya itu, kok gue jadi ngeri, tambah Megan. Aileen bakalan masuk ke lingkaran masalah besar dan bahaya, dia bahkan bisa aja terlibat dalam aksi balas dendam, sahut Marvin lirih. Apaan? Balas dendam apaan? Megan yang gak terlalu jelas mendengar gumaman Marvin langsung heboh. Terus si cewek itu kemana? Tanya Marvin tak merespon pertanyaan Megan barusan. Pokoknya abis dimaki-maki tuan Kavan cewek itu masih ngancem-ngancem sumpah serapah gitu terus pergi. Gue takutnya si cewek itu juga punya dekengan yang kuat soalnya dia percaya diri banget berani ngelawan tuan pengusaha itu, sahut Megan. Padahal nyatanya yang lebih berbahaya adalah orang yang bersama Aileen, Marvin lagi-lagi bergumam lirih. Tapi kali ini pendengaran Megan pas lagi bagus, jadi apa yang Marvin ucapkan didengar baik olehnya. Semacam mafia kah? Tanya Megan polos. Wajah Marvin langsung datar. Tatapan Marvin benar-benar menakutkan sampai Megan sedikit menggeser tubuhnya menjauh dari Marvin. Entah apa yang terjadi pada Marvin, sedetik kemudian ekspresi wajahnya berubah. Dia langsung tersenyum hangat seperti biasanya. Hehehe, film action kali tuh, ucapnya sambil terkekeh. Megan hanya diam. Doi ngerasa Marvin yang ditemui kali ini adalah Marvin yang beda dari Marvin biasanya.
Apa Marvin berkepribadian ganda? Bunyi pesan masuk di ponsel Marvin. Dia membuka layar ponselnya sembari menyeruput kopi. Setelah membaca isi pesan yang entah isinya apa, Marvin tersenyum smirk, senyum yang menyeramkan menurut Megan. Oh ya, Aileen tadi pergi di antar laki-laki itu, tanya Marvin sambil memalingkan wajahnya dari layar ponsel. Oh, abis mukanya yang luka diobati terus diantar pulang sama pacarnya itu, jawab Megan. Tapi cukup romantis sih laki-laki itu meskipun ya kaku-kaku gak mecing gitu, komen Megan, malah ngegibah ini bocah. Ya udah Gan, gue ada urusan makasih ya buat kopinya, saran gue bantu gue buat awasin Aileen dari laki-laki itu. Pesan Marvin sambil menepuk bahu Megan dan segera berlalu. Megan yang bingung hanya bengong sembari ngeliatin kepergian Marvin. Bener kata Aileen si Marvin jadi aneh, kenapa gue rada merinding ya kalau ngeliat tatapan mata dia. Bener-bener kayak pembunuh berdarah dingin, Megan menggumam sendiri. Di tempat rahasia, di sebuah bangunan mewah hampir seperti hotel berbintang, seorang perempuan cantik sedang duduk menunggu sang pemilik tempat datang. Wajah perempuan itu tegang, tangannya mengepal kuat, jelas terlihat dari raut wajahnya dia sedang dalam kondisi emosi dan dendam yang membara. Seorang laki-laki memakai jubah kebesarannya dan topeng menutupi identitasnya masuk melalui pintu yang entah di mana letaknya. Laki-laki itu menghampiri Jovanka. Tuan, aku datang meminta bantuanmu, aku benar-benar sudah muak dengan arogan Kavan Mallory. Dia semakin semena-mena menganggap dia paling hebat dan berkuasa, kau punya banyak anak buah bukan? Aku meminta ucapanmu yang berjanji membantuku, ujar Jovanka mengutarakan keinginannya. Suara tawa Mr. X terdengar samar, suara berat khas laki-laki dewasa. Kau yakin Nona Jovanka Letesia, kau ingin melawan seorang Kavan Mallory? Apa kau sudah siap dengan resikonya? Tanya Mr. X. Aku tak peduli apapun resikonya, bukankah Tuan juga musuhnya yang ingin melihat dia hancur? Kenapa seolah Tuan ragu tak bisa mengalahkannya, sahut Jovanka. Aku tidak sebodoh kau Nona, kau terlalu konyol bertindak tanpa dipikir dahulu. Kalau kau seperti ini terus kau justru hanya akan merusak rencanaku. Aku sudah punya rencana brilian Tuan, dan aku yakin rencanaku kali ini akan mampu menghancurkannya pelan-pelan. Aku hanya butuh beberapa anak buahmu untuk membantuku. Jovanka nampak begitu percaya diri menyampaikan rencananya pada Mr. X. Apa rencanamu itu Nona? Tanya Mr. X yang meragukan apapun ide dari Jovanka. Jovanka merubah posisi duduknya, kini punggungnya menyender di sofa dengan santai, bibir tipisnya tersenyum licik. Aku akan kembali ke kehidupan Kavan, aku akan datang seolah berdamai dengan mereka. Pelan-pelan aku akan membuat gadis kampung itu tidak nyaman denganku, cemburu denganku. Dan pelan-pelan akan menghancurkannya. Aku akan bermain lebih cantik, lebih elegan dan lebih berkelas, terang Jovanka mengutarakan rencananya. Di saat Kavan dan Aileen saling tak nyaman, bertengkar, disitulah Tuan masuk dan menyerang Kavan pada posisi lengah. Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan Tuan? Aku bisa membalaskan dendamku pada gadis kampung itu dengan membuatnya tak pernah bahagia, dia tak pernah bisa memiliki Kavan.
Karena akan ada aku yang selalu mengerti semua kebutuhan Kafan. Apa Nona tak ada keinginan untuk memiliki Kafan lagi? Tanya Mr. X. Tidak, aku sudah tidak peduli dengannya, dia sudah dengan angkuhnya menolakku. Untuk apa aku masih mengharapkan dirinya? Aku justru mengharapkan kehancurannya. Jawab Jovanka sambil menatap tajam, seolah dia sangat bernafsu untuk menghancurkan Kafan dan Aileen saat ini juga. Mr. X tersenyum senang. Rupanya Jovanka memang bisa dijadikan umpan untuk mengecoh Kafan. Jika rencana Jovanka lancar, maka dia hanya perlu bergerak sedikit untuk menghancurkan Kafan Mallory. Bagaimana Tuan, apakah Anda setuju? Tawar Jovanka percaya diri. Idemu sangat bagus Nona, jika itu keinginanmu lakukanlah dengan baik. Aku akan memberimu bantuan setiap kau butuhkan, sahut Mr. X mengiyakan. Terima kasih Tuan, senang bekerja sama dengan Anda. Jovanka merasa puas, merasa ada geng yang akan membantunya membalaskan dendamnya. Tapi ingat Nona, kau harus hati-hati, jangan bertindak bodoh yang akan merusak rencanamu itu, ingat. Kafan bukan orang sembarangan, dia adalah ketua klan mafia yang paling ditakuti, dia licik, jeli, cerdas dan cepat tanggap dengan suatu ancaman. Kau harus benar-benar bisa bermain cantik kalau kau tak mau mati konyol, Mr. X memperingatkan. Aku mengerti Tuan. Jangan kau anggap remeh asisten Kafan yang bernama Lee, dia juga sangat cerdas dan jeli. Jovanka mengangguk, lalu mereka bersulang untuk merayakan rencana yang akan segera mereka jalankan dengan baik. Lihatlah Kafan, sebentar lagi aku akan tertawa menyaksikan kehancuranmu. Dan kau gadis kampung, akan ku buat hidupmu tak tenang. Kafan hanya milikku, tak ada satupun orang yang berhak memilikinya kecuali aku, gumam batin Jovanka menggebu-gebu. Kafan, balas dendamku akan segera dimulai, ancam batin Mr. X. Pulang dari markas Mr. X, Jovanka mampir ke klub malam. Otaknya cukup panas dan semrawut dengan urusannya pada Kafan. Dia mau relaksasi sejenak, melepas penat sembari mendengarkan musik dugem yang bisa bikin jeduk-jeduk dan meminum beberapa wine mungkin. Intinya doi mau nenangin pikiran sejenak. Jovanka langsung memesan 1 botol minuman mahal dan mulai meminumnya pelan-pelan. Ada sensasi yang berbeda rupanya, otaknya semakin relaks dan tenang. Tiba-tiba kefokusan Jovanka tertuju pada 2 laki-laki yang duduk tidak jauh darinya. Dan sedang membahas orang yang sangat dia ingin tahu semua urusannya. Sepertinya begitu, Tuan Kafan memang menspesialkan karyawan baru itu di kantor. Buktinya gak jelas kan status kerjaan dia di bagian apa, ujar seorang laki-laki menanggapi obrolan temannya, yang sempat samar tadi didengar Jovanka. Belum lagi gadis itu bebas gitu aja keluar masuk ruangan Tuan Kafan dan asisten Lee. Padahal ada OB baru yang membersihkan area ruangan, asisten Lee aja langsung dapat masalah. Lanjutnya dengan meneguk 1 gelas kecil minuman yang disodorkan temannya. Sepertinya 2 laki-laki ini adalah karyawan di perusahaan The Chakra Group. Kau benar, jujur aku semakin gak nyaman melihat gadis itu. Bahkan dia bisa dengan mudah membongkar kecurangan Pak Roger yang menjadi mata-mata di kantor, kawannya menyahuti. Kemungkinan gadis itu sengaja mencari perhatian Tuan Kafan, atau sengaja cari muka biar mendapat pujian di perusahaan.
Ah, biasa model-model gadis-gadis kayak gitu, pasti bakalan menyerahkan apa saja asalkan bisa dekat dengan Tuan Kafan. Bahkan tubuhnya saja tak berharga, yang penting bisa menggaet Tuan Kafan. Lemes juga omongan dua laki-laki itu. Apalagi pengaruh alkohol yang sudah memenuhi kepalanya benar-benar membuat mereka ngobrol asyik tanpa sadar lagi. Hanya bermodalkan mau menyerahkan apa saja yang ada pada dirinya, berharap dipersunting seorang pengusaha besar. Hahaha. Perempuan zaman sekarang menang murah sekali, asal dikasih uang harga diri pun digadaikan. Itulah kenapa aku mau kaya bro, sebab aku pengen juga seperti Tuan Kafan, yang bisa bebas memilih gadis mana saja. Bahkan tanpa nyari mereka sudah datang menyerahkan diri. Hahaha, mereka berdua tertawa lepas. Entah apa yang mereka tertawakan. Bodinya tuh cewek memang boleh juga sih, meski wajahnya standar aja gak terlalu cantik, tapi bolehlah kalau hanya sekedar dibuat senang-senang. Kita pikir ajalah bro pakai otak waras, mana mau sih Tuan Kafan dengan gadis itu, yang Nona Jovanka cantik modis seksi aja masih ditolak. Hahaha. Jovanka merasa kesal mendengar namanya disebut-sebut, apalagi dengan sebutan ditolak. Gak terima banget rasanya. Dasar manusia tak berguna, bisa-bisanya kalian menertawakanku, lihat saja nanti aku akan membuat Kafan bertekuk lutut dan memohon-mohon cintaku, umpat Jovanka kesal. Dia langsung gak mood untuk melanjutkan minum, niatnya datang ke klub mau menenangkan pikiran malah makin panas gegara gosip dua laki-laki itu. Sial, rupanya aku di mata orang-orang dianggap ditolak Kafan. Aku gak terima, ini semua gegara ulah gadis kampung itu. Lihat saja setelah ini apa yang akan aku lakukan untuk menghukummu. Aku akan membuat hidupmu tidak pernah tenang berada di dekat Kafan. Aku akan membuatmu perlahan-lahan menyerah dan melepaskan Kafan padaku. Aku tak peduli siapapun Kafan. Termasuk dia adalah seorang penjahat berdarah dingin pun aku tak peduli. Harga diriku sudah jatuh saat media dan semua orang tahu Kafan membatalkan perjodohan itu. Jovanka makin membulatkan tekad untuk menjalankan rencananya. Baginya kali ini tidak boleh sampai gagal lagi. Dia harus pelan, memainkannya dengan sangat hati-hati. Dia tak mau gegabah dan bertindak ceroboh lagi. Tapi dia akan benar-benar menyerang secara halus, sampai Kafan tak pernah menyadarinya. Jovanka akan menggunakan kemampuan aktingnya untuk bisa memutarbalikkan fakta. Menyudutkan Aileen dan membuka mata Kafan kalau gadis kampung itu memang tak layak dipilihnya. Jovanka segera keluar dari klub, dia memilih untuk kembali ke tempat persembunyiannya untuk beberapa waktu. Jovanka akan memberikan waktu pada Kafan dan Aileen. Jovanka sedang memantau apa yang Kafan dan Aileen rencanakan ke depannya. Dia akan mengikuti dengan baik dan datang lagi di saat yang tepat sebagai penyerang. Jovanka juga semakin percaya diri setelah mendapat dukungan penuh dari Mr. X, sekutunya yang entah siapa identitasnya sebenarnya. Jujur Jovanka sebenarnya penasaran, siapa sosok di balik topeng dan jubah hitam itu. Mengapa dia sangat membenci dan dendam pada Kafan, seperti ada sesuatu yang sangat menyakitkan di masa lalu. Tapi bodoh amatlah, pikirnya, yang penting dia punya sekutu yang bisa melindunginya saat kondisi terdesak. Aileen, tunggu aku akan datang menghancurkan hidupmu. Bapak dan ibu pulang dari belanja, Aileen menunggui mereka di depan pintu. Ini adalah kebiasaan Aileen sedari kecil.
Tiap bapak dan ibunya pergi dari manapun, Aileen akan menunggu mereka di depan pintu menunggu oleh-oleh. Ibu masuk duluan sambil memberikan oleh-oleh berupa buah grape alias anggur pada Aileen. Aileen menerimanya dengan gembira. Matur suwun ibu, ucapnya girang. Bapak berjalan di belakang ibu sembari menggerutu tak jelas. Kalau dilihat dari raut wajah bapak seperti sedang kesal dan jengkel. Apa ibu sama bapak bertengkar, sesuatu yang bahkan tidak pernah terjadi dalam sejarah perjalanan cinta mereka yang ungu itu. Meskipun bapak dan ibu adalah dua karakter yang berbeda, bapak yang keras, tegas dan selalu berbicara dengan nada tinggi. Sedang ibu yang lembut, bersahaja, penuh kasih sayang dan selalu bertutur kata pelan. Tetapi mereka tak pernah sekalipun kedapatan cekcok atau bertengkar. Mereka saling memahami dan mengerti karakter satu sama lain. Makanya Aileen suka iri ngeliat keromantisan ibu bapaknya. Ngape pak, balik-balik lang ngedumeluk itu, tanya Aileen heran. Bapak tak menggubris pertanyaan Aileen, tumben banget, bapak langsung duduk di kursinya. Bu kopi, pinta bapak mengabak kopi ke ibu segera membuatkannya di dapur. Karena kepo Aileen segera duduk mendekati bapak. Bapang aku yang paling aku cintai, ade apa pak ngapela bapak ni merengut luk itu, macam jeme rengis bae, ucap Aileen menggoda bapaknya. Bapak menyeruput kopi yang diberikan ibu. Bapakmu iki kesal sama perempuan di jalan Tadinduk, sahut ibu menjelaskan pada Aileen. Loh kenapa pak, apa dia godain bapak, tanya Aileen sambil ngunyah anggur. Dek lah, balas bapak. Anya bae budak tu dek ngerti sopan santun ngajemit tue, dem lah nabrak mobil bapak dek minta maaf malah kabur, ucap bapak mengeluarkan unek-uneknya. Mentang-mentang mobilnya bagus, dek cantik, anak jeme kaya, lagaknya merendahkan jeme lain. Bapak lah kesal ngada itu, bapak lah mikir ame kaba bersikap seperti dia itu, lanjut bapak. Aileen menepuk bahu bapak sambil meneluknya. Enggak dong pak, aku kan anak bapak sama ibu yang selalu dididik sopan santun dan tata krama yang baik, sahut Aileen menenangkan. Ame kaba pikir budak itu dek diajar ka ngajene tuenyo. Pastilah kedua orang tuanya ngajar kadai sopan satun pule, anya bae jadinya luk itu ugal-ugalan, dek beradab, balas bapak sewot. Bapak malah jadi kayak mamak-mamak yang lagi PMS. Janji Pak Aileen gak akan kayak gitu, Aileen menjentikkan jari kelingkingnya berjanji. Bapak hanya menatap Aileen sambil menghela nafas panjangnya. Nada notifikasi dari salah satu aplikasi di ponsel Aileen berdering. Aileen segera membukanya karena penasaran. TikTok, apa yang trending, gumamnya. Aileen terperangah kaget melihat potongan video yang diunggah salah satu akun di TikTok. Video insiden Jovanka sedang memaki-maki Aileen dan Kavan membelanya. Aileen terbelalak, langsung mematikan videonya. Doi belum berani putar suaranya takut ibu sama bapak dengar bisa tambah gak setuju sama Kavan nanti. Bisa juga Aileen diceramahi seminggu gak kelar-kelar. Pak aku nak ke kamar kudai, ada tugas yang aku lupa, pamit Aileen sambil pergi ke kamar. Sibuk begawe sekarang anak kita buk, dindak ade waktu buat ngobrol ngak kita agi, ucap bapak yang merasa kehilangan manja-manja anak gadisnya. Ojo ngono tuh pak, bersyukur anak kita udah kerja tuh, udah bisa mandiri, apalagi bentar lagi mau nikah, ibu menasehati.
Bapak kembali menyeruput kopinya berusaha mengikhlaskan anaknya yang sudah semakin dewasa itu. Aileen mengecilkan volume HP-nya, memutar kembali video itu. Astaga, mana, FYP, lagi, udah ada sekitar ribuan orang yang share dan salin link videonya, bakalan viral nih. Komen-komennya juga pedes-pedes banget sih, pada seneng banget menghakimi orang tanpa tahu kejadian sebenarnya. Gerutu Aileen yang panik saat membaca komen para netizen. Ada yang menyalahkan Aileen, ada juga yang ngata-ngatain Kafan dan banyak juga yang lebih memaki-maki Jovanka. Mana caption si pemilik akun menggiring opini jelek lagi, protes Aileen tambah kesal, sebab ditulis caption oleh si pengunggah video. Drama cinta sang sultan direbutkan dua cewek beda kelas. Mana muka gue jelas banget lagi di sini, duh moga-moga gak masuk koran apa TV deh takut bapak sama ibu ngeliat. Kalau sekedar di TikTok kan bapak sama ibu gak punya aplikasinya, Aileen malah panik sendirian. Ada banyak bayangan ngeri yang berseliweran di otaknya, jadi overthinking dadakan gegara video viral itu. Belum kepanikan Aileen berkurang, Kafan sudah menelponnya membuatnya makin kalut. Halo tuan, sahut Aileen cepat. Aku sudah menunggumu di depan rumahmu, cepat keluar papaku meminta kita bertemu dengannya sekarang, titah Kafan to the point. Sekarang banget tuan, duh aku harus alasan apa sama bapak ibu ini, Aileen malah makin panik membuat dia jadi mentok gak bisa mikir. Bilang aja ada urusan di kantor yang mendadak, solusi Kafan. Gak bisa tuan, bapak malah bakalan makin gak ngizinin aku pergi, bisa-bisa juga aku disuruh resign dari kerjaan kalau gitu, tolak, Aileen gak setuju. Gimana kalau tuan aja yang masuk dan meminta izin bapak, kan lebih afdol tuh, sekalian nunggu aku siap-siapkan, Aileen mengusulkan ide. Kenapa harus saya, protes Aileen balik. Ayolah tuan, berkorban sedikit, toh ini juga masalah kita kan, Aileen memohon. Ais merepotkan saja, Kafan menutup teleponnya dengan cuek. Lalu segera turun dari mobil dan masuk ke rumah Aileen menemui ibu bapak Aileen yang masih duduk santai di kamar. Meskipun rada kesel juga karena Kafan seenaknya matiin telepon tapi doi cukup seneng juga ngeliat Kafan ada usaha gak cuma nyuruh-nyuruh doang. Hihihi sesekali nyuruh tuan kan gak apa-apa, seringainya dengan terkekeh. Permisi, assalamualaikum, ucap Kafan sambil masuk ke rumah Aileen. Bapak dan ibu kaget dengan kedatangan Kafan yang tiba-tiba. Waalaikumsalam, jawab bapak dan ibu bersamaan. Kafan masuk sambil menundukkan kepalanya lalu menjabat tangan bapak ibu Aileen kemudian menciumnya. Bapak dan ibu kaget melihat sikap Kafan, mereka hanya diam mengamati. Maaf bu pak, saya datang ke sini mau meminta izin mau ngajak Aileen ke rumah saya sebentar, diizinkan kan? Ujar Kafan mengutarakan maksudnya tapi langsung ditekankan supaya orang tua Aileen memberi izin. Ada keperluan apa? Tanya bapak dingin, sama sekali gak ramah. Papa saya mau ketemu pak, ada hal yang mau dibicarakan dengan kami, mungkin mengenai pernikahan kami, sahut Kafan mencari alasan. Kenapa harus Aileen yang kamu ajak ke sana? Kenapa gak keluargamu yang datang ke sini? Aku nih bapaknya Aileen, Amela urusan pernikahan itu urusan orang tua bukan hanya anak-anaknya baik, protes bapak ketus. Kafan berusaha menahan sabar dari sikap bapak Aileen yang sama sekali tak welcome padanya.
Ini soal urusan gaun Pak, Papa saya mau tanya Aileen suka yang model seperti apa soalnya Papa ada kenalan desainer, sahut Kafan lagi mencari-cari alasan yang tepat. Aileen sengaja membiarkan Kafan sedikit lebih lama diinterogasi sama Bapak. Doi malah cekikikan menertawakan Kafan yang kicap di depan bapaknya, sikap sok kuasa dan arogannya tidak terpakai. Udah Pak biarkan saja, gak apa-apa Ibu izinin nak Kafan, yang penting pulang perginya sama kamu ya jangan kamu titipin ke ajudan kamu lagi, Ibu menyela. Yah Ibu malah disela, orang lagi seru ngeliat Tuan Kafan yang sombong kicap kayak kucing angora di depan Bapak, gerutu Aileen lirih. Kamu sudah menghubungi Aileen, tanya Ibu lagi. Ibu cukup ramah dan bersikap lembut pada Kafan. Sudah Bu, Aileen lagi siap-siap, sahut Kafan yang mulai menyadari kedatangan Aileen yang lumayan lama. Linduk, udah belum wes ditunggu nak Kafan ini lo, panggil ibu pada anak gadisnya. Sampun Bu, sahut Aileen yang sudah berada di belakang ibu. Kafan menatap Aileen tajam, Doi tahu kalau Aileen sengaja mengerjainya. Bapanglah dide anjam nian sebenarnya anya ame kamu galak ya udem, pigilah. Bapak sebenarnya gak terlalu suka tapi kalau kamu mau pergi ya sudah pergi sana. Ujar Bapak menggunakan bahasa yang Kafan tak bisa paham. Aku nak pergi jerang bae Pak, dek lalame, ame dem selesai langsung balik, sahut Aileen meyakinkan. Wes ndang budal ojo bengi-bengi yo mulihe, ibu segera menyuruh Aileen pergi. Kafan lagi-lagi dibuat pusing dengan bahasa yang digunakan di keluarga Aileen. Aileen mengangguk lalu berpamitan. Aku tak bisa menunggu terlalu lama lagi. Kafan menarik tangan Aileen begitu mereka keluar dari rumah dan sudah tak terlihat orang tua Aileen lagi. Emang ada apa sih Tuan? Kenapa Tuan Mallory mendadak gini mau ketemu kita? Apa ada masalah serius? Tanya Aileen cerewet. Kalau aku sampai datang sendiri menjemputmu berarti keadaannya genting, balas Kafan. Oh kirain emang sengaja mau ketemu gue, gumam Aileen menanggapi ucapan Kafan. Bicara yang jelas, Aileen, jangan bicara pelan, apalagi dengan bahasa yang aku tak mengerti, aku bisa sakit migran mendengarnya. Ah sudah lupakan saja Tuan Ayu segera ke rumah Tuan Mallory, Tuan Besar pasti sudah menunggu. Aileen berjalan terlebih dahulu menuju mobil. Kenapa jadi dia yang memerintahku? Dengar Aileen, nanti kalau papa tanya soal hubungan kita dan masalah Jovanka kamu harus katakan kalau semua urusannya sudah selesai. Aku tidak ada lagi urusan dengannya bahkan tak pernah bertemu dengannya. Kafan membriefing Aileen sebelum bertemu Tuan Mallory, jangan sampai jawaban Aileen berbeda dengan penjelasannya. Pasti soal video yang viral itu, tebak Aileen santai. Doi duduk tenang di kursi penumpang samping Kafan. Kamu sudah melihatnya, Kafan balik nanya. Iyalah, orang udah langsung FYP aja di TikTok, sebenarnya lebih banyak yang ngebela aku sih di sana. Cuman gegara caption si pemilik akun terlalu menggiring opini jelek jadinya persepsi orang agak terkecoh, sahut Aileen menjelaskan apa yang diketahuinya. Lalu apa tanggapan orang tentangku? Tidak ada yang berpikir buruk bukan? Tidak ada yang terkecoh dengan drama Jovanka yang pandai membalikkan fakta itu kan? Kafan tampak sedikit panik, takut nama baiknya tercoreng gegara kebodohan Jovanka. Yang aku baca sih gak ada Tuan, paling ya biasalah cuitan mamak-mamak dikit-dikit.
Soalnya kan netizen udah lebih dulu dapat penjelasan dari klarifikasi yang dikirimkan asisten Lee di media Tempo lalu. Jawab Aileen membuat Kafan sedikit lega. Baguslah, jadi aku tak perlu dipusingkan dengan hal yang tak penting ini. Kerja asisten Lee emang bagus tuan, tuan harus memberikan apresiasi untuknya, jangan dikasih tugas terus. Tuan gak lihat apa wajahnya udah kayak tumpukan laporan tahunan, lecek, Aileen sok ngasih saran. Apa kamu peduli dengan asistenku? Kafan sedikit jengkel melihat Aileen malah peduli dengan Lee. Pedulilah, asisten Lee kan orangnya baik, sahut Aileen santai. Doi gak tahu kalau wajah Kafan sudah berubah cemberut dan bad mood. Mereka tiba di mansion Tuan Mallory. Kafan langsung memarkirkan mobilnya di halaman mansion yang luasnya hampir kayak lapangan GBK. Aileen berjalan duluan namun Kafan langsung menariknya, menempatkan badannya di sebelah Aileen lalu menggenggam tangannya erat, rupanya akting dimulai. Aileen tetap dengan santai mengikuti akting Kafan di depan ayahnya. Selamat datang Tuan Muda, Anda dan Nona Aileen sudah ditunggu Tuan Besar di ruang utama, ujar salah satu kepala pelayan yang bertugas menunggu kedatangan Kafan. Kafan hanya mengangguk, lalu mengabaikan pelayan tersebut, sudah menjadi sikap Kafan yang selalu dingin dan tak peduli pada semua pekerjanya. Berbeda dengan Aileen yang lebih ramah dan memberi hormat pada kepala pelayan tersebut. Terima kasih Pak, ucap Aileen sembari melemparkan senyum, tapi langsung ditarik Kafan untuk segera mengikutinya masuk ke ruang utama keluarga Mallory. Nona Aileen ini ramah sekali. Jika benar Tuan Muda menikahi Nona Aileen, saya yakin Nona Aileen bisa membawa pengaruh baik pada Tuan Muda. Gumam kepala pelayan mengomentari tuannya. Apakah ada hal penting yang harus kita bahas lagi? Tanya Kafan menyapa Tuan Mallory begitu mereka tiba di ruang utama. Aileen melotot pada Kafan, bisa-bisanya dia menyapa ayahnya dengan sikap dan pertanyaan yang seperti itu. Kalau itu Kafan lakukan pada bapak, Aileen bisa langsung dibawakan parang dia. Kau selalu arogan di depanku Kafan, tapi kau masih saja ceroboh dan memalukan dirimu sendiri, balas Tuan Mallory sinis. Kau selalu menganggap dirimu hebat, tapi buktinya kebodohanmu masih terpampang jelas. Kafan hanya mendecak sambil duduk di sofa dengan kesal, menyilangkan tangan ke dadanya arogan. Tuan Kafan mendengus kesal melihat tingkah anaknya yang jumawa itu. Sedang Aileen hanya tolah-toleh heran melihat sikap ayah dan anak yang saling memperlihatkan kehebatan dan kekuasaan masing-masing. Duduklah, Aileen. Kau tak perlu heran melihat tingkah anak arogan ini yang terlalu percaya diri merasa lebih hebat dariku. Nyatanya dia masih saja bertindak bodoh dan ceroboh, ujar Tuan Mallory pada Aileen. Duduklah. Kafan melirik Aileen yang masih berdiri di depannya. Aileen hanya melirik Kafan lalu duduk di sebelahnya dengan anggun. Kau tahu Aileen kenapa aku memanggilmu kemari? Tanya Tuan Mallory pada Aileen. Belum om, sahut Aileen sok polos. Aku yakin kau sudah tahu soal video kalian yang tersebar di media, aku sengaja memanggilmu kemari. Karena aku ingin menanyakan padamu langsung apa yang sebenarnya terjadi di sana, ujar Tuan Mallory langsung pada topik pembahasan. Mungkin Om bisa tanya sama Kak Kafan, sepertinya Kak Kafan lebih bisa menjelaskannya dengan detail, sahut Aileen. Aku sudah menanyakan itu dengannya, tapi aku ingin mendengar penjelasan darimu.
Aku tak begitu yakin dengan apa yang bocah songong ini katakan padaku. Sahut Tuan Mallory yang terang-terangan meragukan Kafan, membuat Kafan makin kesal dan Aileen kebingungan, takut beda jawaban. Sial, bisa-bisa papa bicara seperti itu di depan Aileen, gerutu batin Kafan. Aduh gimana nih, takut beda jawaban nih gue. Aileen juga gusar menghadapi pertanyaan Tuan Mallory. Apa Kafan masih berhubungan dengan perempuan itu, sampai dia datang dan melabrakmu di tempat umum? Tanya Tuan Mallory. Setahu saya sih gak pernah lagi om, terakhir waktu Nona Jovanka datang ke perusahaan dan membuat keributan. Sahut Aileen, karena emang yang doi tahu seperti itu. Lalu dari mana dia tahu soal hubungan kalian? Tanya Tuan Mallory menyelidik. Saya gak tahu pasti om, saya juga baru sekali itu langsung berhadapan dengan Nona Jovanka. Mungkin bisa jadi dari media om kan Kak Kafan pernah mengumumkan soal pernikahannya, sahut Aileen. Atau mungkin Nona Jovanka pernah tahu dari Roger, karyawan Kak Kafan yang berkhianat itu, tambah Aileen lagi. Roger, berkhianat, wajah Tuan Mallory tampak kaget. Setahunnya Roger adalah karyawan yang sering membantu Kafan. Iya om, malahan saya sama Kak Kafan pernah mergokin Roger lagi ketemuan sama pesaing bisnis Kak Kafan di sebuah gudang kosong pinggiran kota. Habis itu entah sama Kak Kafan dibawa kemana sampai sekarang gak ada kabar lagi si Roger, jawab Aileen polos. Tuan Mallory menatap Kafan tajam, bisa-bisanya Kafan membawa Aileen ke dalam lingkaran dunia mafianya. Kafan hanya diam menanggapi kepolosan Aileen yang menceritakan semuanya pada Tuan Mallory. Oh baiklah, aku percaya denganmu, ucap Tuan Mallory mengakhiri pertanyaannya. Dia tak mau lagi melanjutkan obrolan yang mengarah ke dunia mafia itu. Bagaimanapun Aileen dan siapapun tak boleh tahu siapa Kafan dan Tuan Mallory itu. Mereka cukup tahunya kalau Kafan dan Tuan Mallory adalah seorang pengusaha hebat dan kaya. Aku rasa cukup pembahasan kita kali ini, dan untukmu Kafan, segera bereskan hal yang tak penting ini. Aku tak mau ini menyebabkan citra buruk nama keluarga kita, Tuan Kafan memperingati anaknya. Aku bisa mengurusnya dengan baik, tak perlu khawatirkan nama baikmu, sahut Kafan ketus. Kalau sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi kami mau pergi. Aileen hanya bisa menelan selaivanya seret, bisa-bisanya ada anak dan papa kandung bersikap seperti ini. Cik dasar anak menyebalkan, sok jagoan, gerutu Tuan Mallory kesal. Kafan segera menarik tangan Aileen keluar dari mansion. Permisi om, maaf saya gak cium tangan, udah ditarik paksa Kak Kafaan, pamit Aileen dengan sedikit berteriak. Kafan benar-benar menyebalkan, bisa-bisanya menariknya dengan keras sedangkan dia mau pamitan dengan Tuan Mallory. Hati-hati nak di jalan, sahut Tuan Mallory dari jauh. Aileen mengibaskan tarikan tangan Kafan, tangannya mulai sakit akibat ditarik cukup kuat. Aku bisa jalan sendiri, lepasin tanganku. Aileen melihat tanggalan yang terpampang di meja tamu mansion Tuan Mallory. Tanggal 22 Desember, gumam Aileen. Tuan sebelum pulang tolong antarkan saya ke toko serba atau supermarket, aku mau beli sesuatu. Kafan hanya diam tak membalas permintaan Aileen, tapi dia melihat dengan lebih teliti lagi di sepanjang jalan yang mereka lalui. Kalau
tahu kalau ada tos serba atau supermarket yang dilewatinya. Tiba-tiba Kafan membelokkan mobilnya di sebuah toko atau lebih tepatnya adalah tos serba. Cukup ramai juga rupanya, parkiran saja sampai penuh. Turun, ucap Kafan dingin, menyuruh Aileen turun dari mobilnya. Aileen menatap Kafan penuh arti. Tuan, bukankah tadi bapakku sudah berpesan agar Tuan mengantarku sampai rumah? Lalu kenapa setelah Tuan tak lagi membutuhkan ku main dibuang sembarangan? Tanggung jawab dong. Omel Aileen yang merasa sikap Kafan sudah keterlaluan. Kafan balik menatap Aileen kesal. Kau ku kata bodoh tak terima, tapi rupanya kau benar-benar bodoh, ejek Kafan geram. Bukankah kau sendiri yang memintaku untuk mengantarmu ke tos serba atau supermarket terlebih dahulu sebelum pulang, lalu kenapa kau malah mengumpatku? Aileen langsung memperhatikan sekitar, lalu berbalik menatap Kafan sambil cengar-cengir. Hehehe maaf Tuan, aku pikir Tuan bakalan ninggalin aku di sini, jawab Aileen sambil menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Kafan mendengus kesal menahan dongkol. Cepatlah turun, aku tidak mau menunggu lama, jadi aku hanya memberimu waktu 30 menit untuk mencari apa saja yang kau butuhkan. Aileen langsung tergagap. Ah Tuan tega sekali, 45 menit ya, nego Aileen. Cepat turun atau aku benar-benar akan meninggalkanmu di sini, ancam Kafan. Baik Tuan 30 menit, yah jangan tinggalin saya Tuan, saya janji 30 menit akan kembali. Aileen langsung turun dari mobil dan berlari masuk ke tos serba. Kafan hanya mendecak sambil melengos kesal, membiarkan Aileen kerepotan dengan waktu yang Kafan berikan. Cewek kan kalau belanja suka lama banyak yang dipilah-pilih, kali ini Aileen pasti akan panik gak karuan di dalam sana. Kafan teringat urusannya dengan Jovanka, dia segera menghubungi Lee. Iya Tuan, sahut Lee dari ujung panggilan. Bagaimana dengan urusan Jovanka, apakah kamu sudah menyelesaikannya? Tanya Kafan tanpa basa-basi. Saya sudah mendatangi rumah Tuan Letesia lagi Tuan, tapi rumah itu kosong sepertinya sengaja ditinggalkan. Lalu saya sudah melaksa ponsel Nona Jovanka tapi sepertinya dia tidak berada di kota ini Tuan. Saya sedang mengerahkan anak buah saya untuk terus mencarinya, jelas Lee menyampaikan perkembangan apapun soal Jovanka. Lakukan apa saja, aku tak peduli kau mau bagaimana yang ku mau kau harus segera menemukan Jovanka dan memberinya pelajaran, balas Kafan. Lalu langsung mematikan teleponnya secara sepihak. Lee sudah terbiasa, hatinya sudah sekuat baja untuk mendapat perlakuan seperti ini dari tuannya. Oh kau rupanya senang bermain-main denganku Jovanka, bodohnya lagi semua keluargamu ikut-ikutan mempermainkanku. Kau akan menyesal Nona Jovanka Letesia, kau akan menyesal telah mengusikku, gumam Kafan mengancam. Sebelum 30 menit Aileen sudah keluar dari toko sembari membawa satu kotak bingkisan yang sudah dipacking dengan rapi. Kafan menyerngit melihat apa yang dibawa Aileen. Apakah ada yang mau ulang tahun? Tanya Kafan begitu Aileen masuk ke mobilnya. Lebih tepatnya hari spesial sih, sahut Aileen sembari memasang seat beltnya. Untuk siapa? Tanya Kafan makin curiga. Entah kenapa dalam pikirannya Aileen membeli hadiah itu untuk Marvin. Bersambung.